di podcast Magri. Sebelumnya perkenalkan aku Debbie Amanda dan aku Priska. Ya, oke, sekarang kita sudah bersama bintang tamu kita dan ada Mas Irfan ya. Ya ampun kok. Ya agak deg-degan ya. Agak deg-degan soalnya ini pengusaha muda loh ya. Iya, betul sekali teman-teman. Ya, Mas Irfan ini itu salah satu mahasiswa bisnis Uniped yang sudah menjadi pengusaha muda. Dia juga owner dari Halfarm. Halfarm ini usaha yang bergerak di bidang hidroponik. Ya, betul sekali. Dan belum sampai itu aja guys. Jadi Mas Irfan ini juga owner dari Istanbul Kebab Turki ya Mas ya? Ya, Istanbul Kebab Turki di Semanggi, daerah Semanggi Mas. Ya, daerah Semanggi. Jadi buat teman-teman yang lagi di Solo bisa banget nih mampir di kebab itu. Jadi itu kayak rekomen banget buat teman-teman yang suka ngemil gitu ya. Kayak siapa? Kayak saya. Oke, Mas Irfan, sekarang kesibukannya apa nih Mas? Ya sekarang mahasiswa semester akhir, jadi ya selain tadi usaha tadi juga sekarang nyusun skripsi. Oh gitu, iya. Sibuk banget ya? Ya dibilang itu ya gimana ya, sibuk-sibuk tapi iya. ya gitu. Kok awalnya bisa di hidroponik itu gimana ceritanya dari awal? Kan yang tahu gitu. Oke, pertama kali kenal hidroponik itu tahun 2015. Jadi tahunnya itu di TV. Jadi kok dulu itu ya masih sederhana lah itu, mungkin belum berkembang sekarang hidroponik itu. Jadi kok bisa tahu di TV kok bisa ya tanam tanpa menggunakan tanah, terus lahannya juga terbatas gitu. Terus dari itu ya cuma dulu lihat-lihat di TV, terus saya sama bapak saya ajak ke Gramedia. Gramedia di Solo, terus saya beli buku tentang hidroponik, terus buku tentang aquaponik dulu. Jadi kalau ada hal baru mesti saya dari dulu ini beli, makanya kan Gramedia beli buku. Mungkin ya internet tahun-tahun itu kan masih dibilang mahal, nah kalau penting kita beli buku kan gitu. Jadinya saya beli buku, saya dari awal cuma baca-baca buku, saya pelajari buku. Terus di di Facebook itu saya kan mengikuti salah satu menteri Masupati, Mayor Wistanto. Dia itu ngupload di daerah Majalengka Solo. Sana ada hidroponik. Nah kebetulan namanya dulu kalau nggak salah namanya Kampung Sayur. Nah, di sana ada. Terus dari situ saya cari info dulu itu alamatnya di mana. Terus saya ada yang pada kayak gitu. Saya cuma nyari di Facebook. Nah akhirnya saya pertama kali itu juga ngajak bapak saya sendiri ke sana. Waktu itu sudah berkoordinasi. Kan dari jarak rumah dari Plumbon ke Majalengka juga sekitar 10 km lebih lah gitu. Terus main ke sana dulu tapi nggak ketemu sama ownernya, jadi sama yang karyawan yang terus di sana. Terus saya main ke sana, tanya-tanya gitu, terus di sana juga jual peralatannya, benih dan lain-lain, ya udah beli dulu. Dari itu dulu ya enggak cuma beli ya penting nih bisa nyemai, bisa itu awal-awal ya agak pasti gagal. Itu baru percobaan ke 5 kalau nggak salah itu baru bisa. Dan itu dulu instalasinya pertama kali aku buat juga pakai barang bekas. Barang bekas jadi pralon bekas. Jadi sisa-sisa potongan pralon. Duluan bapak saya konsultan ini pembangunan, jadi kebetulan proyeknya itu di perpustakaan UNS. Saya tiap weekend hari Sabtu atau Minggu pas saya libur, saya mesti diajak. Terus saya di sana melihat ada potongan pralon nganggur banyak banget kan. Terus saya minta bapak saya ambil. Kan biasanya di sana barang-barang bekas saya itu cuma ya dibiarin dibuang. Kalau ada pegawai atau tukang sana ambil, ya silakan ambil atau di tukang loak kayak gitu. Saya minta itu potongan 1 meteran. Padahal pralonnya itu pralon madingnya besar. Kalau buat hidroponik sebenarnya terlalu besar. Terus yang itu pralonnya tebal banget. Jadi dulu ya
gimana caranya peralon itu 1 meter bisa nyambung ya dipanasin kan dulu cuma dibakar biar itu dimasukkan link oke ya gitu. Nah terus mungkin modal pertama itu yaitu terus kebetulan kan itu bapak itu buat dulu kali itu saya tebalnya itu kalau dulu kalau itu apa bukan? Nah jadi beberapa hari lah baru ngelubamin 6 peralon kalau tidak salah itu kayak gitu. Terus perjuangannya banyak banget. iya jadi awal-awal itu emang nggak semudah sekarang lah bukan itu kalau sekarang mungkin pangkal berpolik di kota Solo ini dan sekitarnya berkembang besar mungkin di tiap kecamatan itu sekarang nggak ada. Dulu ya sampai ya itu kan saya ke sana terus saya balik lagi mau belajar di sana itu kan dulu naik sepeda online. Jadi saya SMA pulang setengah 2 jam 2 langsung berangkat ke sana itu naik sepeda online ya tiba di sana sekitar jam 3 dan 1 jam naik sepeda online dari sana dulu. Iya dibelain itu ya biar bisa belajar itu gimana salah kok ini kayak ini lurus kan dulu cuma mungkin dasar-dasar belum sekomplit buku yang kita sekarang kan dulu ya kurang lebih nih mulai nih apa kayak itu jadi setelah dari sana dapat sih tahu di Jogja ada namanya Kebun Bulan ya udah saya kesana dulu belajar kesana itu ya dulu emang kalau Pak itu udah merintis sudah 2004 atau 2008 ya Jogja dari itu kan kalau Jepang sebenarnya di Indonesia itu sudah lama tahun 80-an atau berapa sejarahnya kan yang bawah tahun 2001 belum banyak yang kenal ya jadi ya mungkin masih mahal kan ya modalnya pasti itu mahal ya sebenarnya modalnya dulu sama sekarang itu malah dulu soalnya dulu ya masih terbatas masih mungkin apa namanya barang-barangnya itu masih mahal-mahal karena kan masih jarang kemudian sekarang bedanya jauh banget kalau beberapa peralatan yang dulu mungkin pasang pertama kali biasanya ratusan ribu sekarang 40-an ribu 50 ribu kan iya jadi lebih gampang sekarang lebih gampang sekarang kalau punya oh lah kan dulu itu masukan tenaga kerja nah cara membangkitkan semangatnya kembali itu gimana mas? Maksudnya pastikan semuanya juga pernah gagal ya cuma nggak banyak orang yang bisa balik lagi gitu loh itu gimana caranya biar bisa balik lagi ya kalau dulu kalau emang kalau itu sebenarnya dulu masih belum jadi kalau pikiran ini nanti makanya jadi bisnis ya masih kalian hobi tapi kalau saya dari dulu dari kecil dari SD itu kalau saya hobi apa itu yang berhubungan yang bisa jadi bisnis atau apapun itu hobi harus jadi bisnis dulu awal mungkin kalau kecil kelas belakang saya SD kelas 2 itu sudah belajar Jepang belajar Jepang itu udah nggak sengaja dikembangin jadi banyak akhirnya dijual jadi tahu jadi yang mudah dulu ya masih susah juga kan Jepang apa namanya mau pakan ini harus ke sana dan dia kamu sekarang gitu. Terus SMP saya apa namanya menari itu lumayan sama hobi beli dulu punya 4 ternyata yang beli kan anak-anak nggak tahu jalan menari pas besar ternyata yang jalan satu yang menari kayak gitu kalau iseng aja dikawinin malah jadinya dari 4 jadi berupa dijual gitu jadi per bulan dulu SMP itu udah dapat uang saku 200 sampai 300 ribu kan. Berarti emang dari kecil itu buat bisnisnya udah ada. Tapi sebenarnya dari orang tua nggak ada bisnis real ya nggak ada tapi mungkin dari mbak juga. Jadi itu tadi yang motivasi pernah gagal itu sebenarnya pengen terusin apa mbak. Jadi mbak itu mbak saya itu mbak saya dari bapak saya dari ibu saya itu semua petani. Petani kan sih identik dengan bisnis kan. Bisnis jual beli itu. Terus kalau yang dari bapak saya mungkin ada yang terusin. Jadi adiknya bapak itu ada yang bisnis petani. Tapi kalau yang dari ibu dari 5 anaknya itu kok nggak ada yang
nerusin. Padahal orang zaman dulu itu kan gini lah, anaknya banyak, tapi juga tanahnya banyak. Jadi model orang zaman dulu itu jumlah sawah atau tanah itu mengikuti jumlah anak, bukan tinggal kayak gitu kan. Nah, saya mikirnya gitu, dulu cuma petani, tapi kok bisa beli tanah, bisa beli itu. Memang kalau saya kalau saya pikiran, tapi kok dari anak-anak yang baik ini nggak ada. Padahal bah itu dari petani, anaknya itu ada yang jadi camat, ada yang jadi guru, terus ada yang jadi dokter. Padahal kalau biayanya dulu lumayan, bisa dapat cuma dari petani, tapi kok anak-anaknya nggak ada yang terusin. Padahal anak-anaknya dapat satu dapat desa, tidak sawah, tapi modelnya kan disewain, jadi mampu bagi hasil. Tapi kalau yang dari berapa saya dari usia adik, jadi kalau bisa punya ini kan biasanya anak keluarga, jadi masih ini. Kalau ini kan anak mungkin tetangga ataupun yang kenal. Jadi motivasinya itu ya itu tadi nerusin mbak. Jadi kok ya biar ada yang nerusin dari jalur pertanian. Tapi kok cerita anak-anaknya kok nggak ada yang nerusin, kira gitu. Kira gitu dulu, jadi semangatnya itu. Terus apa namanya? Kalau kayak gitu, nah, awal-awal itu cita-citanya sebenarnya juga bukan petani. Oh gitu. Cita-citanya apa? Awal-awal itu dulu ya bukan, tapi cenderungnya ke teknik. Oh dulu. Yang teknik tadi ya praktek soalnya. Jadi itu juga bukan pasang alat traktor dan lain-lain, saya sudah bisa juga adik kayak gitu. Terus SMA gitu. Awal-awal cita-cita jadi petani itu ya ditentang. Oh ditentang. Sama kakak saya sama bapak saya itu nggak boleh. Tapi awalnya agak mulus ya, nggak jasa pertanian itu nggak gampang ya. Alasannya kenapa? Terus kalau hidroponik itu kan bisa kita tahu ya, hidroponik itu nggak di tanah. Bedanya gimana ya? Bedanya hidroponik sama konvensional itu apa aja sih mas? Maksudnya kan kalau konvensional itu di tanah ya, kita tahu konvensional itu di tanah dan hidroponik itu di air. Nah, terus perbedaan dari hidroponik itu apa? Perbedaan dari konvensional itu apa? Kalau dibilang kayak gitu sebenarnya kalau mau mengarah ke kuliah itu terus SOP yang disediakan itu sebenarnya benar juga. Kalau kita salah-salahan itu sebenarnya jadinya emang jadi bisa jelek dari konvensional. Oh gitu. Perbedaan konvensional sama hidroponik itu sebenarnya loh ya, kalau hidroponik itu panennya lebih cepat. Panen yang pertama bulannya itu, jadi kalau misal kita harus yang konvensional itu biasanya 40 hari. Kalau hidroponik bisa dipanen jadi 30 hari. Terus dari lahan maksimalnya ada berapa? Jadi kalau kita pakai tanah kan bisa kita bikin dengan itu misal lahan 100 meter paling bisa dapat 500 bulan. Tapi kalau di hidroponik itu bisa banyak berbagai. Jadi berlipat lah itu. Terus harus sayurnya itu biasanya lebih tahan lama. Soalnya kan akarnya produksi. Terus kalau hidroponik itu kita sebisa mungkin bebas pestisida. Jadi ya benar kalau kita pokoknya masih menggunakan pupuk kimia, tapi kan yang berbahaya itu sebenarnya dari residu dari pestisida itu. Kalau pupuk itu sebenarnya pupuk kimia itu kan kalau teman-teman yang dari aktifnya mungkin tidak dapat juga materi kuliahnya itu lebih cenderung pupuk kimia itu membantu menyerap, cuma membantu menyerap sebenarnya di tanah. Dia di tanah berada unsur haranya, terus di tanah kan juga ada, itu bahan diserap. Jadi misalnya kalau kita cuma pupuk kimia terus di tanah, jadinya tanahnya keras, soalnya nggak ada unsur haranya tadi ya. Harusnya itu ya kalau bisa 50-50, jadi kita istilahnya ngeces, jadi kita
kita kasih energi lagi itu ya kita berikan pupuk organik, pupuk komunitas itu. Jadi jangan langsung kayak gitu. Jadi sebenarnya tanaman itu nggak menanggung, nggak harus kita apa namanya organik harus ini harus itu. Tapi kalau misalnya organik ya memang bagus, memang buat tanah. Tapi kita kalau mau memperbaiki itu tadi kita beri kompos itu. Kalau memang ada resisten dari kimia kan memang bahaya itu di tengah harganya itu. Nah, tapi kalau mungkin kalau dari kekurangannya itu mungkin lebih mahal. Iya, Biaya itu mulai itu mahal. Daripada kita awal daripada kita menyiapkan di sana itu mahal. Tapi mahalnya itu bisa buat 5 juta. Iya. Terus mungkin dari segi bisa dari biaya operasional juga dibalik. Kalau kita salah tadi bisa mahal. Soalnya kita kalau tanaman itu kan pupuknya diberikan terus-menerus. Jadi di air itu kan ya udah kita berikan bersih-bersih secara bintang kan dari unsur air dan lain atau udah berkurang ada itu jadinya mungkin lebih stabil ya di tanah kalau ini. Tapi mungkin kalau ya tapi di tanah nggak bisa terukur tapi di bumi bisa terukur dari tanah yang lain. Terus apa namanya? Mungkin kalau air mungkin lebih pilih di bawah. Jadi misalnya kita sampai panen kalau kita bisa sih tanam dari yang sementara satu liter, jadi kita kalau musim jadi semuanya sampai panen itu benar 1.000 liter. Tapi kalau kita di konvensional mungkin lebih. Kita kan kalau nyiram nggak tahu kan berapa liter yang jual yang hidroponik kan ada tanggalnya kan itu sekian. Jadi kalau 1 bulan misalnya kita tanam kita punya 1.000 liter air yang bisa diprediksi itu berarti nanti pembelian bersih di sekian atas mau habis gitu. Ini kayak yang banyak kekurangan. Dari Mas sendiri udah pernah nyoba belum yang konvensional? Kalau benar sudah dapat nyoba, jadi di lahan pas di kebun saya itu kalau yang awal-awal begini itu kan lahan belum maksimal, jadinya masih separuh saya tanam konvensional. Itu kan belum sudah ada makan dari teman-teman dari sini universitas dari aktivis dari itu dulu dia ya makan ya sambil yang hidroponik terus sama yang konvensional. Dulu konvensional tanami cabai. Oh cabai. Jadi pas ya tinggal pas masa panen, jadi ya panen saya sama tanam cabai. Jadi dia manfaatnya kayak gitu. Tapi malah habis sebelum saya tanam buat hidroponik dulu namanya kacang. Oh kacang tanah. Jadi ya walaupun salah satu tadi motivasi ini saya ke yang modern itu kan buat dari yang mungkin yang tradisional yang modern kalau bisa saya yang lebih dari tapi tidak meninggalkan aspek-aspek yang dari konvensional tradisional tadi. Jadi sebenarnya teori konvensional itu digabungkan sama modern itu malah bagus. Jadi memperbaiki kekurangan di konvensional. Jadi mungkin kalau orang-orang zaman dulu ada musim tanam dan lain-lain itu menyebut ada tanah Jawa. Apa namanya? Dulu ada apa namanya itu kayak mau tanam ada acara kondangan atau apa, syukuran, panen itu bumi dan lain. Kalau gitu terus tanggal sebenarnya di luar ya hampir 3 minggu itu dia ini. Jadi kita tanggal itu berarti kalau tanam dia tanah siang. Tapi kalau di sini juga kalau di yang modern biasanya kita pakai di musim. Jadi kalau musim saat ini jadi kalau tanam ini nanti kurang ini. Jadi kita tidak boleh kecilnya gitu. Terus kita ya gabungin sebenarnya kalau orang zaman dulu itu dia ngajak tanaman itu berjalan. Jadi secara mantin dari kan kemudian jadi tanaman itu sebenarnya kalau kita rawatnya kayak kita rawat kecil ya kita kita lulus kita ajak bicara hasilnya sudah baik. Tapi kalau kita cuma tinggal saya tidak pernah bukti sendiri saya praktekkan. Jadi kita ya kalau mau fokus ya fokus, jadi di sana kita pergi itu ya kita fokus tanaman. Nah jadi kan beberapa teori orang-orang yang dulu atau itu saya pasti saya pertanyaan misalnya. Jadi saya nggak egois
harus modern, harus ini. Jadi ya mungkin terbuka. Terus di daerah saya itu ada salah satu petani konvensional. Dia dan bangga, tapi pemikirannya ya juga digabung. Jadi kalau petani, kalau kita ada hama dan lain-lain, kita yang pertama dengan visi. Dari mana kan? Oh, warna gini, oh ini. Ini Dan itu kalau dia pun kerja dia tapi dia langsung cabut itu jadi dilihat akarnya. Berarti akarnya pak orang itu jadi kurang ini. Oh ini tadi banyak. Jadi pengobatannya juga pas. Jadi juga asal-asalan mungkin kalau indikasinya kena sudah, oh ternyata ada unsur yang kurang. Jadi berarti ya gitu. Ya kayak hidroponik kan kan lebih ini penyakitnya apa ini langsung banyak ini kayak gitu. Jadi lebih terukur lebih jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya di bisnis itu kan nggak selalu berjalan dengan mulus ya Mas. Terus kendala yang paling sering dialami itu apa aja sih? Banyak banget kalau di sektor pertanian. Apalagi kan kita di Indonesia kita pertanian dulu. Iya. Kita belum bisa berbeda. Iya. Kan banyak. Kenapa kan banyak juga lebih dari teman-teman dari kita juga dari program aktivitas kita kan ada makan Jepang. Karena Jepang sama Korea itu per hari dari gaji kita cuma membantu kita jadi pertanian itu 1 juta. Kalau lihat berita yang beredar beberapa hari ini. Emang di Jepang tuh luar biasa sekali. Makanya kita juga berbangga di karena ya biar kita sebenarnya bisa biar merdeka. Kalau mungkin untuk awal-awal hidroponik yang berkembang besar di tahun-tahun ini, petani hidroponik masih merdeka. Petani hidroponik merdeka. Jadi angkatan saya dan teman-teman mungkin yang dapat alasan kayak gitu. Terus kalau konvensional kan memang jadi regular. Tapi sebenarnya ya kendala-kendala kayak gitu itu hal lumrah ya di pertanian dan bisnis pertanian kayak gitu, terutama permainan yang kartel-kartel alhamdulillah dan lain kayak gitu. Kalau di hidroponik mungkin lebih ke ya tadi kita kendalanya kalau mungkin di awal-awal kita berteori dan lain-lain kita mungkin kalau belum masih ada yang kurang kan. Kalau ilmu pertanian kan ilmu yang update kita baru terus. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Kalau kita ketinggalan ya itu bisa ketinggalan. Oh ternyata ada sistem ini, kenapa nggak maksimal kayak gitu. Jadi kalau di gampang itu ada hidroponik itu sebenarnya masih susah. Jadi jadinya malah SOP yang dijalankan itu sebenarnya harus benar. Mungkin kalau iya kita pakai dengan yang bisa jangka datanya ya jangka panjang benar. Ya kayak model-model gitu kalau di bisnis mungkin ke ini. Kalau yang akhir-akhir ini yang teman saya alami dan teman alami mungkin agak ada permainan harga. Jadi sebenarnya bebas sih, persaingan bebas. Ya tetap bisa bebas kan, berbebas. Tapi modelnya kalau harga jegloki, berarti harganya itu apa namanya? Ini barnya harga. Jadi bisa saya dan teman-teman awal-awal buka harga di harga sekian atau 1 bulan. Atau pas barang banyak main dan PPKM juga, restoran banyak untuk. Rata-rata di Solo namanya Sada. Tahu-tahu ada yang mungkin pas dia pemula terus pasarnya belum juga bagus. Tahu-tahu nawarin ngejoki harga itu tadi dengan harga 12.000. Kalau memang sisinya sampai 2.000 wajar, tapi itu langsung bawa itu mungkin jadi awal kendala yang mungkin kalau pertama kali emosi. Iya, pasti emosi. Ada kalau saya punya prinsip begini. Kalau saya nyetori sayur dan lain-lain atau sebagainya, itu kalau ada misal ya ada yang menghubungi saya, Mas saya minta di story atau saya menawarkan, itu saya tanya, ada yang sudah nyetori belum? Mas, dia sudah nyetori belum? Udah ada Mas, nyetori ini. Saya bilang, kenapa kalau minta saya, kenapa nggak minta itu? Nah, terus dia alasannya karena apa namanya?
caranya telat kurang juga belum bisa maksimal. Saya nggak langsung ya nih koordinasi dulu sama yang itu, mas katanya ini ya jadi kita cari kerjasama kan mas, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau nanti masalah itu saya dengar aja, karena mah gak enak. Saya lebih penting kalau bisnis itu menjaga antar hubungan, jadi lebih menjaga itu. Terus saya nggak model rusak kayak gitu. Kan bisa bisnis yang berjalan, jadi nggak dari kita sendiri. Tapi apa namanya? Memang tuh kalau kita nggak punya tim atau apa yang mulai dari kita, itu juga sebenarnya jadi musim. Iya, jadi Iya. Sampai tak WA itu. Ada awal-awal tapi kalau dia yang agak, saya merasa memang dia yang menjaga kerja. Tapi sebenarnya ya bebas, mau pasar bebas mau gimana lagi gitu. Mau kita juga masih alhamdulillah boleh masih bisa jadi petani yang merdeka daripada yang konvensional kita kan masih dikendalikan harga. Sekarang kayak gitu. Kalau bahas isu-isu pertanian memang nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Nah, kan kendala-kendalanya itu tadi. Terus apa ya? Mungkin bagi teman-teman yang pemula yang mau mulai bisnis hidroponik, itu langkah-langkah awalnya yang harus dipersiapkan apa aja? Yang pertama saya tekankan kalau isi seminar terakhirnya tekan niat. Ya. Dari awal tadi saya sudah cerita, awal-awal kan saya lihat tertarik dan punya niat buat kembali. Niat itu padahal belum punya modal. Tapi kalau kita niat itu ada, mesti ada. Awal kalau mau ngasih itu, kamu udah punya niat itu, pasti ada jalan buat wujudnya itu. Niat. Mungkin kalau kita punya modal banyak tapi niat baru, jadinya nanti juga tak maksimal. Iya. Jadinya apa namanya kayak mental. Jadi kita punya niat, kita punya modal. Ya modalnya tak buat begini, bisa menyalakan pabrik unik. Ada dasar-dasar belum tahu. Siapa banyak biasanya langsung, boleh gini-gini ya, dan langsung ngejudge. Boleh itu gini-gini ya. Itu banyak awal. Saya menemui teman-teman yang mulai berbuat gitu. Jadi kita niat tadi, kita niatin, kalau ada niat, ya udah kita belajar. Nah, awal-awal itu hidroponik ya pertama, kalau saya tekankan, kalau saya di pagi seminar atau pas bicara, itu dari niat. Niat dulu. Soalnya kalau kita nggak ada niat ya percuma. Percuma ya. Ngapain kalau nggak ada niat ya? Tadi makanya kalau niat itu pasti kalau kita belum ada modal, kalau kita ada niat, kita mau belajar, kita belajar itu pasti ada jalan untuk mewujudkan itu. Kalau kita punya modal, pun kita punya modal yang banyak, kita bisa begini. Tapi kalau gagal biasanya kan makanya diminta. Iya, diminta. Kita kok kita mencoba. Tapi kalau kita ada niat, kalau kita gagal, saya belajar dulu, mulai dulunya gitu. Jadi kita sudah siap. Dari mengambil risiko ya. Kita udah berani mulai, berarti kita harus siap untuk menerima apapun resikonya kan. Terus kalau kita udah niat tadi ya tadi kita pelajari dasar-dasarnya. Oh kita mulai harus ini, harus dari situ kan gitu. Terus untuk itu nggak harus kita belum investasi, nggak harus kita punya itu. Bisa jadi kita menjadi apa namanya sama yang benar-benar itu kita jadi membangun pasar dulu, kita jual. Jadi kita jual sayur. Bisa itu atau kita jadi masak instalasi. Jadi awal-awal saya bikin itu jadi kayak gitu. Jadi saya join di ada komunitas di luar Surabaya, terus berapa lagi, semuanya itu dia kan bikin instalasi ya. Saya masakin, saya jualin dan hasilnya kayak gitu. Terus saya jualin sayur juga sama nawarin kayak gitu. Terus akhirnya saya ketemu tim saya tim pembangunan instalasi dan gabung. Pertama kali punya proyek, ada proyek kita bikin, dapat modal juga.
habis dapat modal yang proyek terakhir itu saya baru bikin kebun. Itu. Jadi dapat modal dari itu. Jadi ya awal-awal saya udah bikin branding buat ini KW itu. KW kan dari 2019 saya tambahkan join. Jadi awal-awal ya masih awal kuliah di sini ya. Dulu kan ada saat mau kembali di sini ya gara-gara ada saat Unpad. Iya, aku ingat banget ya waktu itu di Disnat itu Mas Irfan itu membawa instalasi aja ya. Kan dulu kan sebenarnya dia bisa itu poni tapi belum mengarah ke skala bisnis. Habis itu baru skala bisnis. Jadi dari itu terus udah ini dari kemarin. Terus kebetulan dulu kan sudah ada bisa di Maghrib. Nah, cerita lagi ya bisa di Maghrib itu dulu apa namanya pembicara salah satunya Bu Yusti Ya, dari perusahaan dosen agribisnis kita juga. saya juga punya bisnis souvenir di bidang ini kan dia dari jalan di akhir sesi dia nanya siapa yang punya bisnis yang pengen punya usaha dari bisnis saya maju disuruh cerita terus dicerita ini apa nanti apa namanya gambaranmu apa depan bisnis itu cita-citanya apa. Jadi saya bilang di akhir saya nggak sih, tapi saya ini terus saya minta doanya ke teman-teman yang ngerti dan ya itu tadi kalau kita punya niat dari awal pasti ada banyak jalan yang ya. ini setelah 4 bulan dari acara itu alhamdulillah kita yang salah satu yang saya sebut tadi itu sampai terus saya dulu sudah ngomong saya pengen menyalur sendiri terus biar bisa dimanfaatin sebagai teman-teman masyarakat dari mereka aku yang mau dan lain-lain dan alhamdulillah itu juga langsung terwujud lah itu pertama kali saya jadi makan di tempat saya sendiri gitu iya malah enak ya makan di tempat sendiri gitu ya. Dari teman-teman mahasiswa dari kampus lain dari PNS penelitian di dosen terus dari UNS itu jadi mungkin kalau saya nggak masuk universitas dulu mungkin ya kemarin begitu mungkin jadi masih ya alhamdulillah ya itu tadi dapat apresiasi dari itu ya jadi kita jadi punya mana berkembang gitu. Mungkin kalau saya dulu masuk ke kampus yang lain adalah betul support ya mungkin dari itu tapi mungkin pas kita awal pengen banget masuk ke misal kampus negeri tapi alhamdulillah kayak kalau kita sesuai kita perlu di jalur itu terus kita sering-sering melihat misi dan lain-lain malah kita itu tadi kemarin saya malah nggak diundang ke sana jadi malah mungkin dari kemarin jadi saya nggak masuk ke sana tapi bisa misi ya ya itu mungkin ya semangat dari itu gambarannya itu mungkin juga pas dulu ada acara yang dari Mas di luar juga itu bicaranya itu tercerita nggak tahu sendiri bercerita kalau juga tercerita itu juga di akhir di seminarnya itu yang siapa yang punya cita-cita untuk saya itu ini kayak apa dulu saya mau tapi dalam hati saya ya pengen juga jadi pembicara saya pengen jadi lebih dari dokter bicara ya mungkin jadi pembicara ya banyak banget lah sebenarnya yang saya ceritakan yang pengen saya pas itu tapi mungkin kalau kayak itu saya nggak ikutin lagi jadi saya simpan lah jadi ini kan nggak semua yang ini saya capai saya publikasikan. Untuk konsumennya sendiri itu sih kan bisa dibilang sekarang hidroponik itu nggak cuma 1-2 ya Mas ya. Itu susah nggak sih nyarinya buat konsumen itu? Awal-awal hidroponik itu ya susah. Karena dianggapnya sayurnya mahal. Iya, Kalau lebih mahal, mungkin sayur-sayur satu tidak dapat 5.000, hidroponik nggak. Iya, benar. Nah, alhamdulillah itu berkah COVID. Berarti COVID itu tidak selamanya Beda, kalau di kita petani hidroponik malah berkah. Soalnya secara tidak langsung kayak
dia jadi naik, jadi tren kan. Iya. Jadinya orang berlomba-lomba saya Cari sehat ya. Ya, mereka pasti cari yang kan pada WFH dan lain-lain kan kayak pergi-pergi ke itu. Kita yang pertama di luar ini menawarkan jasa gitu. Oh gitu. Jadi kita langsung kirim ke rumah, jadi panen apa kita dapat PO. Jadi misalnya ini ya, dulu kalau di luar ya susah. Saya pertama kali nanam itu cuma tak bagi-bagi ke tetangga dan jadi jual. Oh gitu. Jadi selama 2016 sampai 2019 nanam itu cuma dibagi-bagi. Kalau nanam jadi punya buat seneng-seneng kok. Ini kalau pas kopi itu kemarin ya gitu kan, sampai waran. Mungkin ya kebunnya baru itu tok sampai waran, sampai betul-betul sudah benih, bahkan juga susah. Soalnya kan benih yang beredar itu masih impor. Impor. Terus Jadi konsistensinya ketahan, jadi ketahan di kampung dan bisa masuk dari sempat sudah jadi kendala kemarin. Ya, konsumennya kalau itu ya tenaga medis, orang yang bicara masak, dia dimasak, sampai tidak bisa keluar, ya udah, ya kita yang menawarkan sakit dan kiriman ya jadi bulan. Banyak, terutama orang-orang medis. Kalau pasal saya itu malah banyak. Kalau orang-orang medis itu kalau saya salutnya dia soal kesehatan tidak menang. Jadi ya menghargai, kalau saya sendiri malah saya kerjasama itu malah harganya yang di lumayan. Jadi supaya banyak ini kita kerja. Jadi mungkin ya itu salah satu gambaran untuk terus. Mungkin untuk sekarang ya kita tidak dari awal banyak kebun dan juga sekarang ya kita tinggal pasar itu ya yang banyak sama kita itu ya. Tapi nanti kalau kita juga baik di kita nggak ganggu mata petani, kita nggak ganggu fakir, kita nggak ganggu pasar itu ada kalau kita sedikit harganya tapi ya ini ada aja. Tapi ada musim tertentu memang kalau kita akan bisa berlaku. Ya benar itu kan kemarin aku sematiku ya kemarin itu sempat di komik itu semua nggak ada yang punya sayuran. Nah itu karena kemarin penghujan. Kemarin di bulan November Desember itu selada sampai tembus di pasar tradisional itu entah itu konvensional atau impor itu tembus 40. Iya 40 kemarin ya. Sampai barang itu susah kalau kita nggak punya channel atau itu kan channel seperti saya punya usaha kebab akan sampai kurang kalau saya nggak punya teman-teman itu saya nggak mungkin nggak bisa cari ada juga. Itu kan gara-gara mesin tadi konvensional nggak bisa panen jadinya yang biasanya konvensional juga dari itu. Jadi tapi kalau waktu banyak biar buka. Jadi yang barang banyak. Ya mungkin bulan-bulan ini. Oh ini lagi Banyak-banyaknya ini bulan-bulannya mungkin ya tergantung kita mau kita nanti cenderung ke kita yang malah bisa masih mengendalikan harga atau kita ya masih kadang-kadang banyak kita naruh ke nanti sebenarnya ini juga tambahan ke petani benar-benar jadi kita mau masih lebih harga kita atau kita mau jajan harga nah itu sebenarnya ya pas barang taruhnya. Nah kan tadi Mas Irfan itu bilang tadi usaha kebab ya. Nah kok bisa kepikiran mau usaha? Nah gitu gimana? Ini sebenarnya buat awal buka kebab ini buat naikin usaha itu. Oh gitu. Naikin pamor. Gitu ya? Jadi yang dulu emang ya cuma di itu tuh waktu buat awal. Dulu kan mungkin apa pakainya lettuce ya kayak apa namanya lettuce kayak mobil itu. Dulu kan jadi saya coba tujuannya buat ini ada buat pakai hidroponik terus ada sendiri bulan kebetulan itu teman saya Mas Daniel itu kan youtuber kerja petani dan lain-lain udah April bulan dan pas pertama kali juga disotein nama itu terus diwawancarai kita coba Mas jadi bayangin efeknya ke teman-teman
Jadinya nggak kita saya kok, jadi pengen ke teman jadi ya yang sahabat dari ada ini biar ini pakai ini kan. Jadinya ya kalau kita bisnis kalau bisa ya kita berlomba bilang lain jangan kita cuma ikut diri kita sendiri. Kalau saya ada teman itu mungkin ya saya berkasih juga gitu. Jadi saya punya tim, saya punya teman, saya jadi rezeki bagi-bagi ya. Tidak usah lah kita saingan, harusnya kita bisa. Mungkin kalau saya dulu nggak bisa dari tadiku ya kita harmonisan antar petani mungkin agak channelnya nggak ada. Jadi kita fokusnya ke channel. Saya belajar apa namanya? Saya kenal ini, belajar apa ini di hubungan, akhirnya ini di hubungan saya. Itu benar jadi kita bikin relasi gitu. Buat Falcon sendiri kan yang berbeda itu strategi promosinya apa aja, lewat mana aja? Saya dulu ya komunitas itu ada pameran. Di pameran itu yang punya paham serah mau bagi stiker namanya kita bagi terus saya di Instagram. Instagram itu kita main di Instagram terus nanti kita tukar kalau yang paling utama kalau yang paling ini kita tukar jadi antar cerita di sana ada itu malah yang nanti promosi lagi tinggal saya lihat saya jalani. Visi-visinya apa sih Mas kalau boleh tahu? Visi-visi sebenarnya kalau di Instagram saya sebenarnya kayak kita kalau kita sendiri ya kayak ketahanan pangan lebih kayak kita petani yang beda lah kita mengarahnya ke yang model ke yang ini terus saya juga misi saya kan apa namanya saya buka ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang mau berusaha, yang mau belajar terus model dari semua kalangan yang mau belajar semua boleh ada yang penting jangan saya dulu ya boleh banyak mungkin nggak ada budaya kalau misi ke depan ini kalau ini saya dari pertanian ingin ke kalau saya kalau mungkin nggak bisnis yang paling utama pertanian ke depan jangka panjang bagus baru tahun. Jadi saya mungkin kalau ya mungkin nggak belum sebesar kayak kawan yang lain tapi mungkin saya nyiapin buat jangka panjang. Tadi urutan ke depan sekarang berbalik tapi nanti lihat yang masih bertanya siapa terus koordinasi mungkin 10 tahun ke depan 5 tahun 10 tahun ke depan juga banyak pasti pertumbuhan manusia juga banyak pembangunan di mana-mana saya nggak kenal saya nggak kenal pembangunan itu mau membangun di mana-mana ya soalnya nanti kalian juga kenalnya ke kita tadi. Iya. Kalian mau bangun, kalian mau ini bahan pertanian kalian apa namanya bangun di pabrik kalian itu. Kalian nanti pasti dari protokol tani. Kalian mau apa namanya? Iya. Kita yang harus beras dan lain-lain. Kan kalian yang nanam kacang-kacang bersih mau bersih. Iya benar. Ya benar majikan mau. Iya. Tapi kalau uang itu nggak ada yang dia nggak ada juga. Jadi guys, kita itu kalau nggak ada petani, kita itu mau mati guys. Saya nggak ini, jadi kalau mungkin kita masuk pertanian kadang-kadang ada demo penolakan ini itu. Jadi saya ya cuma ya demo buat apa kalau kalian kamu demo sebenarnya belum bisa banget untuk kamu dijaga. Kalau itu ada permainan, nah itulah harus di. Kalau pengalaman saya tidak pernah menggantikan apa namanya ruang pabrik. Jadi pabrik itu dua pabrik kayu. Saya bangunan itu nggak marah. Yang penting pembangunan itu nggak rusak lingkungan. Jadi di desa saya itu ada dulu mau berdiri pabrik kayu. Padahal di desa saya itu sawahnya itu produktif, terus di sana juga ada hujan. Jadi apa namanya jadi daerah wisata. Jadi otomatis kalau mereka buang limbahnya ke ini kan lewat sawah kan mengaruhi sumber air sama kualitas yang kita makan. Jadi
dulu saya dan petani itu kayak gitu. Jadi lewatnya saya gereja. Jadi kita nggak belum terang. Jadi kita sudah nyiapin strategi nanti kalau ini kayak gini. Saya bisa di rumahnya datang yang parah, sambil datang yang parah. Ya nggak masalah mau yang itu ya. Berarti saya kalau bangun silahkan bangun. Tapi ya jangan. Tapi ya ramah lingkungan gitu ya. Ya dulu kan yang mepet di kafe itu kan kebetulan kafe yang keluarga dari ya ibu saya. Jadi yang kalau bangunan itu kan bisa ada di lingkungan. Kalau dia dan dia sendiri tapi harus itu nggak ada nggak bisa. Ya di mana bisa lancarkan dia lingkungan kita. Ya udah saya dapat tadi menemui saya, Mas kalau ini ada kafe ibu saya ini kunci dikeluarkan di sini. Jadi kan bisa anak-anak ini bisa jadi tani kan sebenarnya kalau ini ya kan itu baru udah saya juga tani juga kan ke sawah saya juga dilewati di itu kan jadi kena dampak saya nanti saya beli nanti kalau punya tanah dari sini saya jangan duduk tani tani itu juga ada siap-siap susah umpama lewat itu nih kan kita udah gratis jadi kita ya mau nggak mau ya itu alhamdulillah sampai sekarang ya jadi udah dicabut. Jadi nggak jadi. Jadi dari murah dari itu dicabut. Jadi mangkrak. Dia mangkrak. Tapi kalau mau sebenarnya ada investor udah punya itu apa apliknya itu buat transaksi sudah masuk. Padahal harga itu sehari sudah lumayan. Tapi sekarang mangkrak. Jadi buat pembangunan pabrik itu sebenarnya benar-benar aja ya yang tidak mencemari lingkungan, tidak merugikan orang lain. Kebaikan masih mencemari deh. Belum ada yang standar IPA, standar apa dia punya pengelola limbah belum ada. Ya kan di Sukadil ini banyak sekali ya tekstil, pabrik tekstil gitu ya banyak sekali. Jadi gimana caranya kita jangan mencemari lingkungan lah. Nah, bicara lagi ke hidroponik ya, kita bicara lagi ke hidroponik. Mas Evan ini kan dulu yang ditanam itu apa aja? Sari-sari. Oh, sari-sari. Yang sudah, sari-sari yang sudah ada itu kan harus memenuhi panas terutama. Panas itu harus bisa ya tanam berapa aja. Kalau panas yang maksimal juga tanam beres kalau sari gitu. Berarti tergantung ya? Jadi ya situasi tepat. Untuk memenuhi pasar sendiri itu yang lebih sering ditanam itu komoditas apa sih? Kalau saya sendiri saya campur dari oriental sama terus oriental kan saya kalau saya nanam semua. Jadi Campur ya? saya tahu pas nanam semua kan. Kalau teman-teman yang langsung masyarakat itu kan dari diri terus pada diri. Iya, di resto kebanyakan kan di resto ya? Makanya jadi saya gaji bersama sama teman saya. Jadi dia satu investor saya yang dibaca barang dia kan ada sendiri juga saya kewalahan Iya. yang dia ada saya jadi saya sudah hampir 2 tahun bersama jadi modelnya dari stok saya ini saya awal cuma bantu dia pas dia nggak punya pasar tapi kalau saya ada yang ingin minta saya udah saya pak nanti saya tak bisa saya sulit itu tadi jadi yang penting kan rutin Iya, benar-benar. kalau banyak sebenarnya yang mau nitip ini, tapi tak tanya dulu rutin tidak? Untuk sekali banyak kalau gini ada, sudah ada, saya nggak berani saya nanti yang beli kan nanyain mas Stoknya kok ini kok nggak ada, nggak ada bukan repot juga biasanya ya jadi cuma satu itu tak yang bisa sama saya soalnya yang berani jamin memenuhi itu dia oh gitu. Nah, hidroponik itu kan cenderung dengan pupuk APBD ya. Nah, pupuk APBD itu kan ada yang beli langsung bisa jadi APBD, ada yang kita diracik sendiri. Nah, di Alfam itu diracik sendiri atau langsung beli? kalau saya beli soalnya kalau kita ngacik berarti kita juga harus disuruh Iya. karena pas itu kan saya sudah ada media pasar ada jadi saya tinggal apa namanya kalau saya main coba-coba berarti saya nggak langsung produksi jadi saya beli pupuk yang jadi tapi ya nanti kalau depannya mau ngacik ya sebenarnya udah ada gambaran udah tinggal ngacik tapi belum uji
coba. Soalnya tempat belajar uji coba ini harus ada kejujuran penelitian itu buat uji coba. Kalau mau langsung coba itu nanti gagal ya nggak ada panen ya. Dia nggak gimana. namanya. Nah kan pasti ada ya namanya di hidroponik itu pasti banyak bahan. Nah, cara untuk menanggulangi hama tersebut gimana? Kalau saya pakainya pestisida. Oh, pesna. Itu dari apa? Kalau itu banyak banget sebenarnya. Nah, kalau saya kemarin saya bikin dari daun sensos sama dari tembakau. Oh, tembakau. Terus dikasih namanya hidroperoksida. Oh. Hidroperoksida itu buat itu sebenarnya buat sterilisasi dan lain-lain. Jadi fungsinya buat bantu untuk percepat namanya itu apa? Kita buat bantu mempercepat apa namanya itu Pengomposan atau apa itu? Oh, iya. Itu. Jadi buat bantu lah itu dari buat bakterinya itu biar Oh iya, lebih cepat berkembang gitu ya. Jadi cuma bahannya itu banyak. Jadi mau pakai protowal atau pakai Iya kan beda-beda ya cara Soalnya buat kita kan kalau pesna itu kan emang kita nggak bisa lihat kandungannya kan nggak bisa sama dan buat jadi kendalanya masih